Sampurasun, Rampes. Wilujeng Sumping di TMS Podcast. Balik lagi dengan host yang tidak lain tidak bukan, aku Gardena, dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Karena ternyata di TMS ada juga KDM yang versi TMS. Nah, jadi KDM ini bukan sekedar pencari closing, tapi dia juga pencari kerukunan antar tetangga-tetangganya. Langsung aja kita panggilin Kang Didi Mulyadi. Assalamualaikum teman-teman expert. Neng Dena, Waalaikumsalam kumaha Neng warahmatullahi Dena? wabarakatuh. Saya Damang Neng Dena. Alhamdulillah damang, Kang. Alhamdulillah, saya. Kumaha Neng Dena? Udah sih nggak bisa bahasa Sunda. Apa-apa, santai aja. Bahasa Sunda sekarang udah jadi bahasa global loh, nggak? Oke, Banyak para artis-artis luar negeri bisa pakai bahasa Sunda. asik. Berarti hari ini Kang Didi akan ngejawab aku pakai bahasa Sunda terus ya? Tergantung Neng Dena nih mau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa lain atau pakai bahasa isyarat mungkin ya. Waduh, supaya penonton di rumah bisa pada Oke, sambil siap. belajar nih. Kita pakai bahasa Indonesia aja kali ya, campur-campurannya. Boleh. Nih Kang Didi boleh perkenalkan dulu, mungkin kan banyak nih para expert atau para penonton lainnya yang belum kenal nih sama Kang Didi Mulyadi. Oke, hatur nuhun Neng Dena, selamat siang ya atau apa nih? Ini pagi, siang, Selamat sore, pagi, siang, sore, malam. malam ya. Jadi teman-teman expert semuanya, perkenalkan saya dengan Didi Mulyadi. Kalau di sini bilangnya KDM ya, Kang Didi KDM. Mulyadi. Bedanya I sama E doang sih sebenarnya. Sih. Namanya asli Didi Mulyadi. Saya di sini di TMS ini sebagai head of sales yang sudah bekerja kurang lebih sekitar hampir 2 tahun lebih ya. Oke, sekitar 2 tahun lebih kita bekerja di TMS Consulting. Itu Neng Asik. Dena. Lumayan lama lah. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Didi pekerjaannya mencakup apa aja nih di sini? Wah, pekerjaannya itu lumayan cukup banyak ya. Selain saya tukang jualan gitu Asik. kan. Saya juga tukang nyari produk juga. Jadi di Mmm. mana di sini TMS ini diberi challenge bahwa kita ini harus ngikutin zaman, ngikutin kebutuhan customer ya. Mhm. Jadi memang saat ini saya juga banyak sekali solusi-solusi yang ngikutin pada saat trennya lagi ngapain nih. Sekarang trennya lagi Mmm. security, kita ngikutin ke security. Trennya lagi untuk digital transformation, kita juga ngikutin transformation, seperti itu Neng Dena. Oke, berarti Kang Didi emang suka bertemu dengan banyak orang ya? Pasti nah, gitu Asik. kan. Kalau boleh tahu bekerja dari tahun berapa Kang Didi nih mulai meniti karirnya? Saya bekerja itu dari tahun 2007. Jadi Mmm. alhamdulillah sebelum wisuda udah sempat kerja dulu gitu kan. Jadi pas lagi wisuda, sudah kerja, dari 2007 awal mulanya memang kerjanya sebagai HRD. Jadi Tiba-tiba berubah nih. berubah, jadi memang dari HRD terus, ngelihat bahwa passion-nya itu memang di sales ya. Mhm. Jadi ngelihat, oh kayaknya jadi sales oke juga nih, banyak ketemu banyak orang, terus juga bisa ngobrol banyak, apa namanya, bisa tahu wawasannya lebih luas, merasa seperti itu. Akhirnya, melamarlah kerjaan jadi sales, gitu. Asik. Sampai sekarang kurang lebih sekitar berapa sekarang 2015 sekitar 15 15. tahun jadi sales. Dari 2009 ya, 2009 ke, 15. 2015 sekarang kurang lebih sekitar ya berapa tuh, 17 tahunan ya. Mhm. Lumayan lama ya Neng Dena ya. Kayaknya Lama. Neng Dena juga belum lahir kali 2007? Udah Oh udah dong. lahir ya? Itu kalau dipikir-pikir masih SD ya, SD ya? lagi sering jajan empek-empek tuh di Oke, situ. cilok, sering makan cilok Cilok. kali ya? Enak tuh batagor juga. Oh iya bener. Jadi ngomongin makan jadi lapar nih. Nah, tapi semenjak Kang Didi bekerja nih kira-kira momen yang menurut Kang Didi nih, wah ini berkesan banget gitu, ada nggak kira-kira? Oh iya, jadi sales ya, Mhm. pas lagi jadi sales itu, pikirannya kalau misalkan besok tuh mau ngapain gitu kan, Mmm, kadang-kadang suka kepikiran nih, "Aduh besok mau kemana ya? Besok mau 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 ke customer siapa ya?" mhm, Nah itu setiap malam tuh selalu mikirin kayak gitu tuh. mhm. Jadi itu aktivitasnya ngapain aja nih, sampai seminggu ke depan. Jadi, gimana caranya dapetin PO, gimana caranya closing, itu, apa, pengalaman-pengalaman yang berharga. Bahkan pernah kejadian waktu itu karena memang, apa namanya, baru pemula jadi sales, itu jadi sales jalanan pernah juga. Jadi Gimana pernah, tuh ceritanya? jadi ceritanya waktu itu
kerja di suatu tempat ya, di provider lah ya, di Mhm. provider, ternyata jualannya luar biasa, per hari itu harus ada closing-an, jadi mau nggak mau harus, canvassing dan Mhm. canvassing itu ke jalan, ke lampu merah gitu kan. Mmm. Dan sangat berkesannya waktu itu memang di mana ketika orang lain pada libur, saya masuk. Udah sempet Oh. lebaran pertama itu saya masuk kerja untuk jualan Mhm. dulu SIM card ya. Mhm. Jadi dulu tuh SIM card, provider. Mhm. Jadi kalau misalkan per hari itu mesti jualan terus, kalau nggak jualan, kalau misalkan nggak ada jualan mau nggak mau kita beli sendiri itu. Pernah Jadi sampai di tahap itu pernah juga? di tahap seperti itu. Jadi Oh. aduh gimana caranya biar achieve gitu kan. Ya udah mau nggak mau ya buka sendiri, terus habis itu aktifin sendiri. Itu mungkin aduh, biar biar achieve sebenarnya Mhm. seperti itu ya, mau nggak mau ya harus seperti itu. Karena, Mmm. tekanannya harus per hari itu mesti ada closing-an Mhm. di sini. Oh, itu udah di titik buntu banget makanya sampai udah aktifin sendiri Betul, aja gitu ya? aktifin sendiri akhirnya akhirnya uang gaji itu ya buat 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 ngaktifin itu, nutupin itu buat lagi ya? nutup, "Maaf ini kayaknya dapur saya nih." Kisah-kisah yang Nggak lumayan apa-apa, ini kan lah ini ya. sudah beberapa tahun yang lalu, bisa Iya menjadi betul. motivasi juga nih Iya iya buat iya iya. para pendengar. Nah, berarti itu bisa dijadikan sebagai tantangan yang lumayan besar juga ya buat Betul Kang Didi? sekali. Kalau momen yang mengharukan, asik Momen mengharukan. mengharukan ini kan yang namanya sales itu biasanya ketika kita udah achieve gitu kan, terus habis itu kita dapat reward. Nah, ada Oke. satu momen di mana saya itu nggak nyangka kalau saya dapat reward Mhm. gitu kan. Pada saat saya lihat gaji, "Loh kok gaji saya gede banget nih?" Mhm. Sampai ngomong ke HRD, "HRD, ini nggak salah transfer gaji kah?" Gitu kan. Udah takut Udah ya? takut duluan, Takutnya udah keburu seneng, salah keburu gitu. saya takutnya salah gitu kan. "Oh enggak Pak, ini memang, Bapak dapat reward." Alhamdulillah itu Asik. momen pertama di mana luar biasa yang, Mhm. oh ternyata jadi sales memang ketika memang kita activity-nya banyak, Mhm. ya kita ada reward-nya juga. Nah itulah yang mungkin yang membuat saya, passion sales ini ya cukup menjanjikan lah, Mhm. cukup oke lah untuk apa namanya, untuk, lebih maju Lebih giat lagi ya. seperti itu, lebih giat lagi. Tapi ya kalau misalkan, eee, Kang Didi ini emang suka Mhm. ngobrol, cocok ya jadi sales ya? Ya, gimana ya, kan kalau misalkan satu pengen pengen apa namanya, sok kenal sok dekat biasanya ya. Mhm. Jadi kalau sales itu kan memang harus sok kenal sok Mhm. dekat. Terus habis itu juga memang harus Mhm. jadi ibarat kata tuh nggak bisa diam. Jadi kalau di Oke. kantor doang tuh kayaknya males itu, bawaannya pengen kemana gitu kan, pengen gitu kan. Ya udah akhirnya ya pokoknya dengan banyak aktivitas, Mmm. ya di situ juga nanti insya Allah akan ada hasil. Mmm. Itu sih sebenarnya, Neng, Dena. Nah, kira-kira Kang Didi nih awal-awal mendekatinya PDKT sama kliennya nih gimana, Kang? Oh iya, jadi pertama itu kan biasanya kita kalau ke klien, Mhm. itu kan kita harus tahu dulu nih background-nya dia ngapain, dia sukanya suka apa sih gitu kan. Mhm. Jadi kita juga harus checking dulu, perusahaannya apa, bahkan kita juga harus tahu dulu dia hobinya tuh ngapain aja sih. Nah jadi pada saat kita ketemu, itu pertama pastinya sok kenal sok dekat ya. Asik. Nah itu yang harus wajib tuh, Mhm. sok kenal sok dekat, setelah itu kita ngobrol, "Oh Bapak Bapak, saya lihat Bapak di sosial media Bapak suka ini ya Pak?" Misalkan suka mancing atau apalah ya, Oke. atau mungkin suka otomotif gitu. Oh iya, dari situlah kita, supaya bisa langsung masuk dulu nih sesama Mmm. satu server lah kalau istilahnya. Kita tuh, IT satu server, kalau udah satu server mereka juga akan ngelihat, oh ternyata dia tahu loh tentang otomotif, dia tahu tentang olahraga. Nah kita juga nanti akan lebih, gampang dekatnya dengan mereka. Ketika mereka udah deket sama kita, mereka juga akan ngasih tahu nih, pain point-nya apa Mmm. gitu kan. Wah ternyata, kita jangan langsung jualan di situ. Kalau udah tahu pain point-nya mereka, baru nanti kita langsung, eee, untuk bisa menjawab pain point-nya Bapak nih, saya ada solusi nih Mmm. Pak, gitu kan. Asik. Supaya Bapak lebih nyaman nih Pak. Solusinya apa Pak? Solusinya ini nih Pak. Kita punya sistem yang buat keamanan data, Mmm. kita punya katakanlah ERP, Mhm. untuk bisa mendukung support, Bapak punya perusahaan, seperti itu. Itu sih. Berarti harus jago pendekatan ya Iya sebagai dong. sales nih, keren banget Kang Yoi. Didi, setuju. Emang di dunia ini harus pintar-pintar melakukan pendekatan, Betul bukan sekali. hanya dalam mencari klien tapi juga dalam bersosialisasi. Bersosialisasi. Dengar-dengar Kang Didi ini juga sebagai Pak RT nih di Wah, rumah. dari mana nih Neng Dena nih? Kan Oke. ini warga-warga di mana, Pak? Saya kebetulan jadi ketua RT ini udah 2 tahun ya. Jadi pas Asik. kebetulan berbarengan lah
kan, masuk ke mhm, TMS gitu kan. Jadi, sebenarnya di RT sama di TMS Consulting ini kurang lebih ya agak hampir sama ya. hampir Jadi sama. kalau misalkan ke TMS itu biasanya kita customer. Mhm, Customer-nya itu adalah customer-nya ya para pelanggan-pelanggan gitu kan atau prospek. Sementara kalau di warga itu, warga ini adalah sebagai customer-nya saya customer. juga gitu kan. Nah, dua-duanya sama, mereka tuh pengen nyaman. Nah, kalau Mmm, warga bagaimana saya harus jadi, apa namanya, namanya, rukun tetangga. heeh, Jadi kalau misalkan, tidak apa lebih harmonis, mhm, jadi, kerja gitu kan. Istilah kata tuh apa, saling asah, saling asuh, saling asih gitu. asik. Itu juga customer, kalau memang customer itu juga kita juga memberikan kenyamanan seperti, kita apa, memberikan servis ke mereka, gitu kan, seperti itu. Kegiatan seperti itu sih, betul sekali saya sebagai ketua RT, salah satu pejabat ya, pejabat tertinggi Pejabat di tertinggi di komplek. kampung, di komplek. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Ya, Didi awal mula ceritanya jadi ketua RT tuh gimana? kagak ada yang mau, ya, awal mulanya apa ya, awal mulanya ya memang ya kebetulan ya lingkupan, komplek ini ya ada beberapa, nggak ada regenerasi ya, Mhm, yang sebelumnya itu mungkin sudah beberapa kali menjabat, akhirnya ya udah saya diminta sama para warga untuk, jadi ketua RT dan karena, amanah tersebutlah ya wis saya coba coba dulu deh gitu kan, mhm, apa namanya, jadi apa namanya, mau berkontribusi untuk, jadi ketua RT. mmm. Berarti itu melalui, proses kayak pemilihan RT yang dicoblos-coblos juga atau cuman Ya sama sih, sendiri? Oh jadi sama? ya sama, jadi memang ada pemilihan-pemilihan, cuman memang pemilihannya nggak karena warganya juga nggak terlalu banyak ya, kurang dari 100 sekitar 90-an warganya, untuk yang kakaknya juga nggak terlalu banyak, jadi pemilihannya itu ya sederhana sih. Jadi berdasarkan, musyawarah, "Pak Didi mau berkenan jadi ketua RT?" "Oke Pak, saya berkenan jadi ketua RT." Emang seneng ngobrol berarti? Betul sekali nih, Nena. Ini Berarti juga selalu ini dong mengadakan arisan-arisan antar warga? oh iya, pastinya. Jadi memang kita juga, dari ketua RT juga di-challenge untuk ada selain ada, apa namanya, kegiatan yang rutin semacam Mhm, kayak sorry, kayak apa, senam mhm, gitu kan, juga ada kegiatan juga untuk yang, kerja bakti, mhm, kita juga ada kegiatan ngumpul bersama juga. Bahkan mhm, terakhir itu saya juga ngadain acara buat untuk, kayak 17 Agustusan khusus untuk mmm, RT. Dan luar biasanya alhamdulillah pada saat saya menjabat ketua RT, saya pernah memberikan door prize, semua warga saya berikan door prize. asik. Jadi Tuh. pengen ikut nih jadi Boleh boleh warganya. boleh boleh. Oh jadi banyak juga ya acara-acara yang dibikin oleh ketua RT nih, Oh banyak banyak Kang banyak. Didi Mulyadi nih memang Tapi ya? selain itu juga ada juga ya komplain ya. Oh Biasanya oke. ya biasalah yang namanya, apa namanya, ketua RT ketika ada warga satu dan warga yang 2 gitu kan, Mhm. dia ada yang tidak berkenan, contohnya misalkan, "Pak, warga ini kok parkir mobilnya di depan rumah saya nih," ya. Oke. "Itu berkali-kali Pak," gitu kan, "saya nggak nyaman nih Pak," Mhm, gitu. Akhirnya mau nggak mau saya sebagai ketua RT, ya kita jadi penengah gitu mhm, kan, "Kenapa?" Gitu kan. Habis itu juga ada yang kayak contoh misalkan, eee, apa, tukang sampahnya telat nih mhm, gitu kan karena mobilnya rusak, wah itu juga ada komplainan-komplainan itu hal sama lah, sama kayak di TMS juga kan ada mmm, komplainan-komplainan misalkan dari customer yang mereka ada apa namanya, ada hal-hal yang kurang enak gitu kan, kita juga harus ngadapin itu. mmm. Hampir hampir sama sih antara warga dengan customer ya bisa dibilang ya. Berarti memang sudah terbiasa ya untuk menangani komplain handling, Yes, bekerja betul. sama antar tim. Tertib, kadang kan juga negosiasi sama Mhm, si, customer gitu kan, mhm, negosiasi sama customer juga negosiasi sama mhm, warga juga gitu kan. Kayak mhm. misalkan, kita ngambil jalan tengah ya ketika memang ada terjadi konflik dan lain sebagainya, gitu sih. Nah, ini udah menjadi ketua RT, menjadi head of sales juga tadi ya. Betul sekali nih, Din. Ini kan menjadi head of family juga kan? Pastinya. Pastinya. Nah ini gimana nih Kang Didi nih membagi waktunya antara keluarga, Mhm. pekerjaan, rukun tetangga, Yoi. dan sebagai ayah nih kan perannya lumayan banyak ya? Betul sekali. Memang, sejujurnya kalau untuk jadi ketua RT ini kegiatan saya banyaknya di weekend, Mhm, di Sabtu dan Minggu dan biasanya juga, ketika memang ada warga yang butuh urgent gitu mhm, kan, katakanlah misalkan surat gitu kan, mhm.
Itu biasanya saya juga ada SLA juga kan, SLA-nya biasanya kalau di dalam, perusahaan itu ada SLA, SLA-nya berapa lama nih gitu kan. Di warga juga sama ada SLA juga, Oh, SLA-nya misalkan H+1 gitu kan. Jadi misalkan katakanlah ada warga yang minta surat keterangan gitu kan, mhm, terus habis itu saya buatin tuh sistemnya juga. Kita buatkan oke, link-nya juga untuk mereka ngisi sendiri, mhm, self apa namanya, ngisi sendiri data-datanya, setelah itu besoknya tinggal diambil gitu kan. Nah itu biasanya kalau memang nanti terkait kegiatan warga itu di malam hari biasanya saya lakukan. mhm, Kalau memang nanti ada warga yang, ada butuh urgent, sebelum saya berangkat bisa ketemu. "Ya udah Pak," oke, saya arahkan mereka untuk jam 7 sampai jam 8 lah untuk ketemu sama saya. Terus, terkait sama TMS, kerja di TMS ya pastinya pas ada jam kerja ya. Tapi seringkali memang, kita juga, di luar jam kerja kayak misalkan lunch meeting atau juga ada, dinner meeting itu juga sering banget dilakukan. Sama kalau di keluarga ya paling di weekend aja kita, mhm, acara-acara kecil-kecilan lah, oke. gitu. Berarti suka bikin acara lomba keluarga nih Pak Didi nih? Waduh, kalau lomba, ya kalau ada acara-acara tertentu aja sih, kayak misalkan ada arisan dan lain sebagainya. Sering juga, itu juga ada kegiatan-kegiatan yang di luar dari RT gitu kan, Mhm, organisasi itu juga, sering juga sih, berarti kita bikin anak-anak acara. suka diajak, Kang? Pastinya Kayak, dong, jadi kan, "Ayo lomba." quality time juga sama keluarga juga harus gitu kan, nganter anak juga untuk tanding bola Mmm, misalkan, untuk yang, acara-acara sekolah, lomba-lomba itu juga mhm. di weekend biasanya kita sering lakuin itu sih. Berarti suka melakukan quality time biasanya favoritnya keluarganya Kang Didi ngapain nih? Untuk Favoritnya membangun bonding bonding. ya. Nah, biasanya kalau kalau kita itu seringnya, yang suasana yang agak adem-adem gitu kan, biasa ke Oh, puncak gitu piknik kan, ya? piknik lah biasanya kayak gitu. Jadi kalau di satu, apa namanya, jam kerjanya di Senin sampai Jumat ini penuh dengan hiruk-pikuk kemacetan, ya di weekend ini biasanya ya jalan-jalan lah ke tempat-tempat yang bisa membuat adem gitu kan, itu Asik, piknik lah, piknik bersama refreshing. refreshing. Keren ya, setuju banget sama Kang Didi dengan cara mengatur waktunya, mengikuti jam kerja kantor bisa, mengikuti, membagi waktu untuk rukun tetangga juga bisa dan keluarga juga bisa. Tapi ini kita punya games kecil-kecilan Apa nih buat Kang tuh? Didi. Waduh, saya jadi deg-degan nih. Ini peraturannya harus jawab cepat, Oke, jadi ada 2 pilihan, Kang Didi harus jawab, mhm, cepat sesuai ini nggak sesuai juga sih, tapi ini seputar rukun tetangga. asik. Siap Kang Didi ya? Oke, Ini siap. cuma 5 pertanyaan kok. Oke oke. Yang Ini pertama, nggak harus cepet ya jawabnya ya? ini Nggak harus boleh cepet, mikir ya? nggak boleh Oke mikir. oke. Yang pertama, Kang Didi lebih suka ngurusin pengadaan pos kamling atau bikin acara hajatan warga? Hajatan warga dong. Kenapa? Soalnya, lebih seru aja sih kalau ada hajatan Oke. warga ya, banyak makanan. Oke. Ini berarti masuk nih sama pertanyaan yang kedua. Apa tuh? Kang Didi lebih pilih bikin acara senam pagi atau ngadain festival makanan khas lingkungan? Festival makanan dong. Sebenarnya senam pagi sih, cuman ya, udah ada kalau senam pagi setiap bulan selalu Oke, ada. bagus bagus. Nah, lanjut ya. Lebih pilih ngatur jadwal ronda malam atau ngurusin event 17-an? Event 17-an. Kalau ronda malam itu udah kita sudah dapat tugasnya sebenarnya, udah nggak ada Mmm, ronda-ronda sekarang. udah terstruktur Udah ya. terstruktur ya. Nah, yang ini nih cocok banget sama Kang Apa Didi nih. tuh? Kalau ada acara warga, lebih pilih jadi MC atau jadi juri lomba? Aduh, pengen jadi juri lomba aja deh. Kenapa Jadi nggak mau jadi MC? MC, takutnya nanti ngambil kerjaan orang lain gitu kan. Tapi kan cocok juga nih Kang Didi. Janganlah, biar Neng Dena aja yang jadi MC. Waduh, Entar saya ngambil kerjaannya Neng Dena lagi ya. kita duet-duet, Kita gimana duet duet? ya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Kalau ada masalah antara 2 warga, Kang Didi lebih pilih jadi detektif atau jadi pengacaranya? Detektif dong, Oh, kenapa? gitu. Kalau jadi pengacara berarti kan membela salah satu, betul ya? Mmm, Kalau detektif itu berarti kita harus tahu dulu dong permasalahannya seperti apa. Jadi karena sebagai, ketua RT gitu kan, saya nggak boleh ngebela, satu warga, jadi tadinya kita harus adil ya. oke. Kita harus ngelihat, permasalahan itu dari masalahnya seperti apa. Kalau Berarti jadi pengacara kan ngebelain satu orang ngebela, doang. berarti kalau detektif dua-duanya dicari ke akar-akarnya, Iya betul. menjadi penengah
betul. Cocok, emang ketua RT 1 ini memang keren banget. Nah, mungkin kita tahu banyak juga di luar sana yang memiliki peran-peran yang banyak juga nih, kayak Betul, Kang Didi. Bisa jadi dia menjadi, RW juga, ketua RW, betul. terus, bekerja juga, menjadi ayah, menjadi suami. Nah, kira-kira kalau dari Kang Didi sendiri nih, ada nggak sih tips and trick, gimana caranya menjalankan berbagai peran tersebut tanpa kewalahan? Oke, bagus pertanyaannya Neng Dena. Jadi tips and triks-nya itu sebenarnya pertama kita harus nge-list dulu nih ya. Jadi kerjaan-kerjaan kita tuh harus kita list, kira-kira dengan kerjaan yang banyak itu, kita harus ngatur waktu nih. Jangan sampai nanti kalau kita nggak list ini, jadi terbengkalai ya. Jadi kita Mhm, harus ngatur dulu, ritme untuk, apa nama, kerjaan satu, kedua, dan seterusnya. Ketika sudah tahu, kita list, habis itu baru nanti kita menjadi prioritas. mmm, Prioritasnya mana dulu nih yang mau kita kerjakan. Jadi kira-kira apa nih yang mesti kita jalankan gitu kan. Setelah itu kerjain, action. mmm, Jangan cuma ngelis doang, diprotes doang tapi nggak dikerjain ngapain juga kan. oke, Jadi kalau memang kita kerjakan setiap, listing yang kita punya itu satu-satu kita akan kerjakan dan pasti akan selesai, mmm, gitu. Dan kita juga harus ngelihat dulu produktivitasnya kita seperti apa. Jangan sampai nanti listingnya banyak tapi saking banyaknya kita ini nggak kita kerjakan, mmm, mhm. gitu. Itu sih, Ning. Nah, kalau Kang Didi sendiri misalkan lagi, capek banget nih Mhm. untuk ngerjain semuanya lagi kalau kata zaman sekarang mah ngomongnya burnout ya, Burnout. burnout. Nah, kira-kira Kang Didi tipsnya gimana nih supaya tidak burnout? Aduh, kalau capek itu lumrah ya, biasa, Mhm, manusiawi. Nah, biasanya kalau capek itu, kalau saya itu cukup diam dulu aja. mmm, Diam dulu, santai dulu, diem, habis itu ya sambil scrolling-scrolling ya, sosial sosial media. media lah, biar nyari-nyari, apa namanya, biar santai gitu Mhm, kan. Setelah itu baru nanti kita aktivitas lagi. mmm. Setuju, karena banyak juga ya orang-orang di luar sana yang suka, kalau kata anak zaman sekarang mah recharge ya, Recharge, recharge oke. energi, me Me time time. gitu-gitu. Berarti supaya tidak burnout dengan banyaknya kegiatan, sangat dibutuhkan untuk me time ya teman-teman. Oke, Nah, betul sekali. terakhir nih, kira-kira quotes yang sering digunakan sama Kang Didi nih biar semangat terus setiap hari tuh kayak gimana sih? Quote-nya, apa ya Apa ya? quote-nya ya? Aduh, saya jadi bingung nih, mau ngasih quote apaan ya? Biasanya kalau fake quote-nya itu adalah, apa ya nih Denanya sih juga contohnya gimana kayak Contohnya nih? Kalau tetap bersyukur, kalau bersyukur selalu hidupnya tenang oh gitu kan gitu. bisa. Kalau kalau saya itu apa ya, quote-nya ya, "Kerja cerdas, kerja sehat." Asik, setuju banget, keren banget Kang Deddy Mulyadi ini. Kerja Aduh, cerdas, kerja sehat. setuju, abis ini kita bakal menggunakan kata-kata berikut, Oke, siap. akan selalu diingat. Ini nggak kerasa banget Kang Oke, Didi, udah udah mau setengah jam ya kita nggak berasa ya ngobrol-ngobrol, heeh, ngobrol-ngobrol ya. seru banget, banyak banget insight-insight dari Kang Didi nih sebagai ketua sales, ketua Asik. RT, dan ketua kepala rumah tangga. Subhanallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak loh Kang Didi udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mengurus warga, mengurus klien, dan mengurus keluarga untuk hadir nih di Ah, podcast ini. sami-sami ning dena atur nuhun sadayana, semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin, kebahagiaan, dan selalu amin, berkah selalu. amin. Untuk para teman-teman yang nonton, tong hilapnya di-like, Heeh. di-komen, sama Subscribe, di-subscribe subscribe. jangan lupa. Nah, yang terakhir nih, biasa kalau Gimana? closing kita ada satu quotes. Apa tuh? Kita harus ngomong bareng ya, Kang. Stay happy, Stay happy, stay stay healthy, healthy, and stay with me. and stay with me. Oke, satu, Oke. 2, 3. Stay Stay healthy, happy, stay stay healthy. healthy. Aduh, salah lagi. Stay healthy, Stay happy, hmm, stay healthy, and stay with me. Oke, satu, 2, 3. stay Stay healthy, happy, stay stay healthy, happy, and stay stay with with me. me. Dadah! Dadah.